Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Kinani Gumangasmoro dan rekan saya Gerliana Adinda Widianto, Cantika Akbarga, Para Elia Salima, saya Ferdianto, dan saya Yosi Tegar Septian. Oke, kali ini kita akan wawancara bersama Bapak Mirza Adi Prabowo, SPSI MPSI Psikolog. Yuk teman-teman, kita simak bersama. Ayo. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam Mbak. Mohon maaf Bapak, ini kami mengganggu waktu Bapak, ini long weekend ya Pak. Tapi kami juga terima kasih sama Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk tugas psikologi klinik kami. Nah, sebelumnya saya boleh perkenalkan diri teman-teman saya. Perkenalkan Bapak, nama saya Kinanti Gumangasmoro. Oke. Ya, ini rekan saya. Yosi Tegar Septian, Bapak. Oke. Ini saya Farel Elia Sandiva, Bapak. Oke. Saya Ferdianto, Pak. Oke, Mas Adi. Oke. saya Gerliana Adinda. Oke. Saya Cantika Akbarga. Yes. Oke Bapak, ini kita santai-santai aja ya Pak, maksudnya wawancara santai-santai. Ini menyangkut tugas kami. Ya. Ada berbagai Bapak itu langsung dari psikologi klinisnya langsung ya Pak? Yes, betul. Udah dari kapan Pak kalau boleh tahu? Saya agak-agak lupa ingat. Cuman saya praktek kalau tidak salah itu tahun 2018 kalau nggak 2019. 2019. Yes. Langsung buka praktek sendiri ya Pak? Ya, saya dari awal memang tidak kepikiran untuk saya di biro atau di rumah sakit dan lain sebagainya karena ada peluang untuk praktek mandiri sehingga saya pilih itu sebetulnya. Jadi selesai studi langsung buka praktek, Pak? Ya, cuman basic saya sebetulnya awalnya saya itu adalah fotografi. Saya fotografi dulu, saya berkecimpung di fotografi. Jadi setelah lulus saya itu tidak langsung praktek sebetulnya. Saya masih berkecimpung di fotografi, cuman kalau tidak salah 2018 2019 kemudian oke deh, saya praktek aja deh. Nah, kira-kira begitulah. Tapi menurut Bapak kalau misalnya praktek mandiri sama bedanya praktek mandiri sama di rumah sakit atau di sekolah itu tetap sama nggak orang-orangnya maksudnya? Sebetulnya kalau untuk kapasitas psikolognya sama. Cuman mungkin yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja. Nah, yang kemudian misalkan di rumah sakit nih ada kemudian SOP-nya yang dia harus ada jalur dari rekomendasi A, B, C, D, F, G misalkan seperti itu. Kemudian di biro mungkin akan jauh lebih kompleksivitasnya karena kan psikolognya biasanya dia associate, misalkan ada beberapa psikolog di situ. Ketika mandiri kan biasanya hanya tunggal, 1, 2 dan lain sebagainya. Sebetulnya hanya jumlah saja. Mungkin kalau Bapak ini ada khusus nggak Pak? Mungkin menangani anak-anak atau lansia atau dewasa gitu? Khusus Kalau enggak? saya lebih ke remaja dan dewasa. Remaja dan dewasa. Yes, remaja dan dewasa. Terus kalau di itu, Pak, di rumah sakit, terus di sekolah itu kendala-kendala untuk psikologi klinis mungkin apa, Pak? Sebetulnya sama saja ya, baik di sekolah maupun di setting psikologi klinis ya. Kasus-kasus yang terkadang terlambat untuk diperiksakan. Nah, biasanya kawan-kawan psikolog agak kesulitan karena kan gini ya. Ini terkadang tidak fair. Ketika ada orang sakit secara fisik waktu kecil, cepat-cepat tuh ke apotek, ke dokter, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu cepat-cepat, kemudian cepat-cepat tangani. Akhirnya nggak ada akumulasi gejala. Aman lah kira-kira begitu. Cuman kalau psikologi klinis kan nggak, kita sakit hati kita misalkan nih, ya udahlah nggak apa-apa. Misalkan kita habis dimarahin siapa, tersinggung, udah nggak apa-apa. Nah terkadang akumulasi itu, saya coba lawan sendiri, coba saya atasi sendiri, coba mungkin saya dengan olahraga. Nah itu terkadang seperti itu. Pemahamannya kadang tidak terlalu kompleks, berusaha untuk mengatasi sendiri, sebenarnya nggak ada yang salah, kan kira-kira begitu. Cuman terkadang kalau sudah nggak kuat bener, baru datang ke psikolog, ke rumah sakit atau ke biro psikologi atau ke praktek mandiri. Nah terkadang begitu. Atau terkadang kepedulian atas kesehatan mental itu kita di Indonesia kan agak sedikit berkurang ya. Nah, ini baru mulai aja nih kemudian tumbuh kesehatan mental dan lain sebagainya. Mereka nggak begitu aware. Udah nggak apa-apa. Begini ini masih bisa dan lain sebagainya. Terkadang seperti itu. Atau kadang merasa sehat. Saya sering bilang ke klien, saya ilustrasikan begini.
orang di gym itu badannya bagus, Iya. makan makanan sehat, dia tidak merokok, makanan bergizi, dia tidur teratur, tidak narkotik dan lain sebagainya, pola tidur teratur, olahraga teratur. Dia ngeklaim bahwa dirinya sehat boleh, tapi cek lab dulu deh. Nah, nanti ketahuan kan asam uratnya dan lain sebagainya. Cuman ngaku sehat itu boleh. Sama ketika di kesehatan mental sama. Saya nggak ada masalah kok, saya aman-aman saja kok, saya nggak pernah stres, saya nggak ada masalah terkait dengan ABCDFG, saya tetap fokus dan lain sebagainya. Makanya biasanya kawan-kawan psikologis itu akan satu memberikan asesmen lengkap, terkadang sampai tes-tes psikologi diberikan, dan nanti dia ketahuan tuh di situ tuh ada traumatiknya atau tidak dan lain sebagainya kan, kira-kira gitu. Itu sih biasanya. Kalau kasus yang paling sering Bapak tangani apa? Kalau saya itu sering banget malah pernikahan KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya, yang muaranya nanti kan outputnya jadi begini Mas Mbak, outputnya akhirnya dia mengalami depres, akhirnya dia mengalami kecemasan karena ada faktor sosialnya, ada kejadian sosialnya, kemudian ada kondisi klinisnya yang kemudian muncul. Kadang seperti itu. Berarti betul ya Pak yang ini sebelum nikah itu harus ke psikolog dulu. Semestinya begitu.